tadi. Kasusnya kenapa? Maksudnya tuh kalau Mbak tadi kan ibu bermasalah sama ibu gitu. Ah, Kalau aku sama bapakku tuh gimana ya? Soalnya bapakku tuh dari kecil nggak pernah nafkain, nggak pernah ngurusin. Pas sampai gede sampai sekarang pun suka dihina-hina gitu, Miss. siapa yang menghina bapakmu? Bapakku menghina aku. Bapakmu menghinamu. Iya, Bapak menghina anaknya. iya, Miss. Seorang bapak menghina anaknya. Contohnya? Tapi aku nggak pernah benci. Contohnya sebentar. Ini nggak logis lagi, seorang laki-laki menghina anak kandungnya, apalagi perempuan. Iya gitu ceritanya. Banyu motoku jek netes sih loh. Bapakku cewek dari kecil. Heeh. Nah, bapakku itu peminum, pemabuk, berjudi, main perempuan gitu nih. Jadi uang ibuku tuh semuanya itu habis-habisan gitu. Terus mereka cerai itu kan, Miss. Terus aku ikut ibuku. Terus bapakku tuh sama sekali nggak pernah nafkain aku. Biaya sekolah juga nggak pernah gitu, Miss. Terus bapakku tuh nikah lagi sampai berkali-kali gitu. Terus Terus namanya seorang anak kan ini, apalagi aku anak bungsu gitu. bungsu itu apa? Bungsu itu anak terakhir tuh Oh kalau terakhir, gitu. terus? Pasti kan eh, selalu nyari kasih sayang sama bapak gitu kan. Terus dia tuh kayak baik sih, baik gitu ke aku gitu. Tapi itu nggak tahu kenapa ya, Miss, kayaknya tuh dia tuh kayak mau aku tuh kan pas aku udah gede, udah punya duit, udah punya itu, dia tuh mau aku tuh kayak ngasih dia uang terus gitu, Miss. Aku tuh tanpa dia minta aku juga ngasih ya, Miss. Apalagi sekarang aku udah gede gitu, udah dewasa gitu. Tapi tuh kalau aku nggak ngasih, dia bakal hinain aku, caci maki aku, ngata-ngatain aku bakal disumpah-sumpahin gitu, Miss. Sampai ibuku tuh pernah bilang gini, udah gitu, kamu ngasih uang orang tua kamu, bapak kamu, itu hak kamu, dia kan bapak kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu lagi nggak punya uang terus dia minta gitu, terus dihina-hina, dicaci maki, disumpah-sumpahin, udah blokir aja gitu, nanti bakal nyakitin nanti kamu doang gitu, Miss. Ada ya bapak kayak gitu ya? Terus kemarin kan, tahun kemarin kan aku nikah ya, Miss. Heeh. Aku pulang ke Indonesia, terus uh, pas itu aku tuh lagi ada urusan gitu. Pas dia datang ke rumah aku tuh lagi nggak ada. Aku juga ditelepon, kataku iya sebentar lagi aku pulang. Pas aku pulang bapakku udah nggak ada ya, Miss, udah pergi gitu loh. Terus? Terus dia tuh ngomongin aku, ngomongin aku jelek ke orang-orang gitu, Miss, karena aku anak durhaka, anak nggak benar, anak ini itu. Terus kalau aku nggak ngasih uang, dia selalu mungkin aku gitu. Kayak aku tuh dulu waktu kamu sekolah aku pernah ngasih kamu 150.000 gitu. Itu seumur hidup dia cuma ngasih 150.000, itu diukit-ukit sampai sekarang. Kalau dia minta uang selalu mungkin itu. Sedangkan aku setiap bulan transfer dia gitu, Miss, tanpa dia minta. Aku bilang ini aku transfer buat jajan, buat makan, karena aku juga mikir dia orang tua aku gitu, kasihan gitu. Walaupun dia nggak, bahasanya nggak seperti orang tua yang lain atau bapak yang lain gitu, tapi mungkin karena apa ya, dia kurang agama, kurang didikan dari orang tuanya, kurang ini itu, kurang pergaulannya tuh kurang baik gitu, Miss. Kayak aku tuh mau kayak meluruskan dia gitu loh, Miss, tapi tetap aja nggak bisa, Miss. Kayak dia selalu menghina aku, nyuci maki aku kalau aku nggak transfer uang. Sekarang nomor bapakku aku blokir karena dari bulan-bulan kemarin dia selalu selalu nyumpahin aku yang enggak, semoga kamu kayak gini kayak gini kayak gitu, Miss. Waduh, saya pun nggak ada pengalaman tentang bapak yang yang ini ya. Tapi mendengarkan cerita dari kalian nih, eh, koreksi saya jika saya salah. Intinya adalah laki-laki itu eh, apa ya? Dia seorang bapak bagi kita. Tapi saat dia sudah lari dari tanggung jawab,
ya dia tetap bapak kita. Tapi kalau urusan sudah menghina kamu, itu adalah hak mutlak kamu untuk membiarkannya. Tidak perlu menyakitinya dan tidak perlu membalasnya. Ya apa yang disarankan ibumu benar sih sayang. Apa yang dilakukan ibumu benar. Cuman maaf ya, di otak saya tuh saya nggak, karena saya nggak ada memori bapak yang nggak baik ya. Karena bapak saya sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Jadi saya nggak tahu bagaimana seorang bapak yang tidak mengakui anaknya, bahkan ini seperti yang kamu katakan tadi, ada seorang bapak juga minta di USG, apa sih? Minta apa? USG itu anaknya Ayu Ting Ting itu diapain sih? Iya, di USG nggak diakui. Di DNA, Tes DNA. tes DNA. Ya kayak gitu. Aku tuh nggak pernah mikir loh, ada seorang bapak yang mengatakan itu gitu loh. Artinya adalah sebenarnya dia sudah tidak mencintaimu. Seorang bapak sudah tidak mencintaimu. Ya, itu hak dia. Karena laki-laki kalau masih gagah, dia akan bermain dengan lihainya. Tapi percayalah, saat dia tua, dia akan ingat semua memori-memorinya. Saya pernah melihat laki-laki ya. Saya pernah melihat laki-laki yang masa mudanya tuh meninggalkan istrinya. Kenapa saya selalu bilang, laki-laki masih muda, boleh selingkuh, boleh istri 2, 3, 4. Tapi giliran perot, cari anak dan istri pertamanya. Itu yang saya katakan. Kenapa? Karena saya melihat sendiri, Nduk. Orang itu masa mudanya itu merantau, cari uang terus. Dan tidak peduli sama anaknya. Saya menjadi saksi mata semasa hidupnya. Giliran dia sakit-sakitan, tahu nggak yang dicari siapa? Istri pertamanya. Dan anak-anak istri pertamanya yang direpotin. Sama kayak kamu. Ngerti nggak? Jadi kalau dia hari ini menghinamu, nggak usah khawatir, Dok. Doakan dia panjang umur dan kamu tetap kuat. Karena gara-gara bapakmu tidak mengakuimu, gara-gara papamu memperlakukan kamu seperti ini. Hari ini kamu ada di mana? Ada di Hong Kong, toh? Di Hong Kong. Betul. Itu karena desakan ekonomi, makanya kamu keluar negeri. Bener nggak? Jika bapakmu, ibumu orang kaya, kamu ke Hong Kong nggak? Nggak mungkin. Karena hidupmu sudah nyaman di Indonesia, mungkin kamu jadi guru. Gajinya 1 juta, 2 juta. Bener nggak? Benar. Iya, karena hinaan bapakmu kamu sukses. Jadi tetap bersyukur. Jika tanpa hinaan bapakmu, jika bapakmu rumah tangganya aman, jika bapakmu tidak main judi, tidak itu, kamu hari ini sudah kaya raya, Dok. Tapi di kampung, kamu gak akan tahu naik pesawat ke Hong Kong. Bener apa enggak? Benar. Loh, diambil positifnya. Karena saya nggak ada pengalaman nih tentang bapak yang nggak baik. Tapi pengalaman orang lain, saat anaknya lahir, orang tuanya dari laki-laki itu minta dites DNA, ngerti nggak? Dipikirnya ibumu itu selingkuh mbek sekono kene. Itu ada loh, Nduk. Tapi giliran anaknya motonya wis mendelik dadi tentara digoleki, Nduk. Isin nggak? Yo isin lah. Anaknya dadi polisi iku bapaknya teko nyuk. Dia wis perot misal, Nduk. Ngerti nggak sayang? Ngerti. Jadi kamu harus semangat. Kenapa? Tapi aku tuh kayak walaupun dia maksudnya tuh walaupun dia kayak gitu ya, tapi aku tuh kasihan gitu. Soalnya anak-anak yang lainnya dia yang dari istri lain ataupun dari kakak-kakakku sendiri tuh nggak ada yang peduli sama dia gitu, Miss. Dan sedangkan dia sekarang udah tua, ya udah tua banget ya, Miss. Dan dia juga kemarin baru nikah lagi, tapi aku kabar-kabar itu dengar kabar-kabar dari orang lain gitu, Miss. Tapi aku selalu kayak walaupun kayak gitu, kalau dia suatu saat nanti udah tua, nggak ada yang pusing mau itu nggak mau jagain, aku tetap mau gitu. Ya nggak apa-apa, itu adalah hatimu. Jadi kenapa kamu anak yang sukses? Karena kamu sudah dari hati sudah mengabdi. Iya, Miss. Dan yang lucunya, seorang bapak itu lucu banget. Anaknya kabarnya nggak ditanyain, sudah makan belum, sekolah di mana atau apa. Giliran nikah anaknya dikabarin. Mau ngapain? Gatel kan mbak wong wedokan liya. Ngerti nggak? Udah nggak apa-apa. Percaya nggak, Dok? Di antara saudara-saudaramu yang paling sukses kamu. Kenapa? Hatimu baik dan lembut. Kamu tetap bisa memaafkan ayahmu untuk kembali padamu walaupun dia sudah menyakitimu. Percaya deh, rezekimu lebih daripada saudara-saudaramu. Hatimu lebih tenang dibandingkan dengan saudara-saudaramu.
Ya kamu sakit saat dihina, tapi kamu tetap memaafkan. Jempol buat kamu. Ngerti nggak? Iya. Nggak apa-apa, itu Kemarin urusan. aku nikah juga, dia bilang gini, aku nikahin kamu tapi aku nggak dapat apa-apa gitu. Terus dia minta aku bayar dia buat karena dia jadi wali nikah aku gitu. Itu Oke. aja aku mohon buat dia jadi wali aku gitu. Soalnya kan aku masih ada orang tua gitu. Tadinya dia bisa tapi kakak nggak mau. Keren ini bapaknya. Jadi wali nikah anaknya nggak mau, keren nih bapaknya, keren. Laki-laki keren ini. Laki-laki keren. Tapi dia ngomongin sama orang. Nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa. Bapakmu keren. Laki-laki keren itu. Istrinya banyak itu keren yo. Wis to lewes semper mulai yo. Nek wis semper mulai yo. Lanang kaya ngono semper mulai wis to, percayalah. Le masih sehat itu tetep kayak gitu. Tapi lewes semper pasti pulang. Jadi yang ngerasa laki-laki yang ngerasa itu rungokno kuping. Kamu masih sehat, manukmu sik ndelolor-ndelolor kemana-mana. Kamu nyiak-nyiakin istri pertama dan anak-anaknya. Lewes semper lan perot glower ya. Manukmu wis klewer-klewer kowe baru goleki anakmu. Deloken. Oh iya bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki yang suka selingkuh, moncrot sana, moncrot sini, rungokno. Semper ya. Rasa ngomong saya brengsek atau apapun. Lewes semper golek bojomu ya. Karena orang itu nggak akan sehat selamanya. Selagi kamu masih kuat, manukmu cek ndeloder-ndeloder, nggak apa-apa. Tapi lewes manukmu wis klewer-klewer, anakmu iki lho yang nungguin kamu. Krungu. Jadi wong lanang cek manuke cek sehat, nafsune gawedi. Wis to lewes manuke mingkrup. Alah, wedokan ndi gelem mbek dapuramu. Anakmu sih yang akan merawat iki lho, anakmu yang nangis-nangis ini loh. Anakmu yang akan menjagamu. Bojomu wis moh, manukmu mau umbah ndi-ndi. Anakmu iki lho yang kamu sakiti, yang akan nungguin kamu perot. Ora usah sombong, kowe saiki ngisol ngingoni rondo 5. Sing sombong manuke sing jeng jejeng. Sing manuke sing jejeng iki lho. Bener gak dok? Gak apa-apa dok, rabine ben rabi. Ra masalah. Kenapa? Sakit hati. Kalau kamu gak selingkuh